Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam tugas pembuatan makalah komunikasi data STEMIC INSA yang baru mudah 2120T1502. Pendahuluan, latar belakang. Pada mulanya komputer hanya dapat digunakan secara individual. Dalam perkembangannya, komputer dapat dikomunikasikan dengan komputer lain atau device lainnya. Sederhananya, kabel dengan menggunakan kabel atau port komunikasi, sebuah komputer bisa dihubungkan. Setelah dihubungkan, maka komputer A dapat mengakses file, mengakses drive, ya, dan mengirimkan data ke komputer yang lain, ya. Ya, oleh karena itu bisa dikembangkan suatu jaringan komputer di mana di dalamnya terhubung lebih dari satu buah komputer, sehingga antar komputer tersebut bisa terhubung dengan jalur transmisi baik dengan kabel ataupun tanpa kabel. Yang sebelah kanan foto tanpa kabel, yang sebelah kiri foto dengan kabel. Komunikasi data antara komputer memungkinkan mengirim menerima data dari komputer lain, ya. Rumusan masalah menjelaskan aplikasi komunikasi berdasarkan OSI, ya. Dan tujuan, ya, untuk mengetahui mengenal aplikasi komunikasi, mengetahui OSI, mengetahui kode dalam sistem komunikasi, frame data, kecepatan transmisi, ya. Seperti itu kita tujuannya daripada komunikasi data. Pembahasan dalam kehidupan manusia bermasyarakat dibutuhkan komunikasi. Dengan berkomunikasi dan menyampaikan, ya, banyak hal, ya. Dalam sebuah komunikasi ada penyampaian pesan, ya, dari seorang kepada yang lain yang disampaikan memiliki tujuan, ya. Dalam penyampaian pesan dapat dilakukan secara langsung atau melalui lisan atau secara komunikasi, ya. Komunikasi adalah media untuk menyampaikan dan mentransfer ilmu atau pengetahuan. Sebagai seorang penyampai pesan disebut pengirim pesan, dan sebagai penerima disebut sumber pesan. Penerima pesan merupakan tujuan, ya. Medium message adalah receiver, ya, receiver. Pada dasarnya dalam komunikasi dibutuhkan minimal 4 komponen, ya. Pengirim pesan sebagai sumber pesan, sebagai data informasi, ya. Penerima pesan sebagai tujuan. 4 media yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Bisa ditambahkan satu aturan, yaitu protokol atau aturan, ya. Nah, ini 5 komponen dalam komunikasi data, yaitu pesan, data, sender, pengirim, receiver, penerima, medium, media transmisi, dan protokol, ya, aturan, ya. Itu sumber sender, receiver, ya. Ini medium, protokol itu sebuah aturan, ya, sopan-santun dan lain sebagainya. Nah, proses komunikasi diawali dari pembentukan sebuah pesan oleh sumbernya. Selanjutnya pengirim dikodekan menjadi pesan dikirimkan melalui media. Dari media dikodekan menjadi data atau informasi yang bisa dipahami oleh penerima. Dengan demikian penerima akan memberikan responnya, ya. Seperti itu. Gangguan komunikasi, ya, timbul saat lewat suatu media, ya. Bisa karena sinyalnya kecil, kurang bisa dipahami, kesalahan coding, perbedaan kultur, putusnya hubungan media, dan sebagainya, ya. Dalam berkomunikasi pesan sangat penting. Pesan dalam komunikasi dapat dibedakan menjadi 2, pesan berupa data dan pesan berupa informasi, ya. Nah, ini data, ini, ya, data ini. Data setelah diolah, itu huruf tidak beraturan sekarang menjadi kata aku sayang kamu. Ini namanya informasi. Sedangkan pengertian data dan informasi dapat dijelaskan seperti berikut, ya. Dikatakan data jika berupa suatu fakta dari kejadian berupa video, audio, dan video, ya. Kategori informasi jika berupa data setelah mengalami suatu proses
proses tertentu ya, disebut informasi. Dalam penerapannya, komunikasi data sangat cepat dan hampir tidak mengenal waktu, tempat, jarak antara penjual dan pembeli, pengirim dan penerima. Untuk itu dibutuhkan sarana komunikasi data yang cepat, tepat, dan akurat. Sistem komunikasi data berkembang pesat sebanding dengan kebutuhan bisnis. Banyak industri memproduksi kebutuhan berbagai mesin ya dikendalikan dari jarak jauh. Untuk itu diperlukan suatu sistem komunikasi data. Begitu juga untuk penjualan barang, pendidikan, sistem perbankan, transportasi umum juga diperlukan sistem komunikasinya. Sistem komunikasi berdasarkan cara pengiriman dibedakan menjadi dua, yaitu sistem satu arah simplex ya, pengirim hanya menerima pesan tanpa menerima respon ya, contoh siaran televisi, radio, web statis ya. Sistem duplex ya, pengirim pesan mengirimkan pesan dan juga menerima pesan atau respon dari user ya, telepon, SMS, konferensi jarak jauh, web interaktif, email, transaksi elektronik, ATM ya, dan sebagainya. Komunikasi data pada industri ya, pada perkembangannya komunikasi data di industri telah banyak dikembangkan seperti chain bus, ya, Modbus, dan field bus yang merupakan komunikasi data digital digunakan untuk pengendalian dan otomasi di industri atau pabrik. Pengertian CAN bus ya. Bus untuk jaringan area kontrol adalah standar bus kendaraan yang dirancang untuk memungkinkan mikrokontroller dan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain dalam kendaraan tanpa komputer host ya. CAN bus adalah protokol berbasis pesan yang dirancang khusus untuk aplikasi otomotif, tapi sekarang juga digunakan di bidang lain seperti aerospace, maritim, otomasi, industri, dan peralatan medis ya. Ini CAN bus ya. Berikutnya CAN bus ya, masih dan CAN bus adalah salah satu dari 5 protokol yang digunakan dalam onboard diagnostik ya. Kedua, standar diagnostik kendaraan standar OBD2 yang wajib digunakan semua mobil dan truk ringan di Amerika ya pada 96 dan pada 2004 di Uni Eropa ya. Sekarang Modbus adalah protokol komunikasi diterbitkan oleh Modicon sekarang selain elektrik. Pada tahun 1979 digunakan program Apple Logic Controller yang sederhana dan kuat. Sejak itu menjadi protokol komunikasi standar de facto dan tersedia untuk menghubungkan perangkat elektroniknya. Modbus, alasan utama untuk penggunaan Modbus dalam lingkungan industri adalah dikembangkan dengan aplikasi industri dalam pikiran ya, secara terbuka diterbitkan dan bebas royalti, mudah untuk menyebarkan dan memelihara, bergerak bit mentah atau kata-kata tanpa menempatkan banyak vendor ya. Modbus memungkinkan koneksi antara sekitar 200 perangkat ya, misalnya pengukur suhu, kelembapan, komunikasikan ke hasilnya ke komputer. Modbus sering digunakan untuk menghubungkan komputer, pengawasan, dan sebagainya. Field bus, nama keluarga protokol jaringan komputer industri, digunakan untuk kontrol real time, didistribusikan sebagai standar IEC 61158 ya. Nah, seperti ini maksudnya daripada IEC 61158 ya. Field bus adalah sebuah sistem yang kompleks, otomatis industri seperti jalur perakitan manufaktur biasanya membutuhkan kontrol terdistribusi sistem hierarki terorganisir ya. Dalam hierarki ini biasanya ada human machine interface di bagian atas di mana operator dapat memantau ya. Field bus ini biasanya terkait dengan lapisan tengah programmable logic controller ya, melalui sistem komunikasi kritis misalnya, dan di bagian bawah rantai kontrol field bus dihubungkan ke PLC ke komponen yang benar-benar operasi open system interconnection. Komunikasi melalui jaringan global harus mengikuti tata aturan standar komunikasi global dituangkan dalam sistem layer atau lapis yang memiliki fungsi
komunikasi masing-masing dan standar layer yang untuk komunikasi data yang bisa mengikuti perkembangan sistem dalam OSI ya. OSI diperkenalkan oleh International Standard Organization atau ISO ya. Pada setiap penjelasan untuk setiap bagian layer berkaitan dengan layer dijelaskan fungsi layer pada OSI sebagai berikut: physical layer ya, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan aplikasi layer. Kode sistem komunikasi. Dalam sistem komunikasi ada data yang dikirimkan sering mengalami tiga hal. Data yang dikirim tidak sampai atau hilang, yang dikirim dapat diterima dengan baik, dan data yang dikirim diterima tapi rusak. Untuk mengantisipasi kejadian buruk dari hal tersebut ya, menurut pola data dan metode tertentu. Tujuannya untuk menjamin bahwa pada akhirnya pesan dapat diterima sesuai dengan pesan yang dikirimkan oleh pengirim, baik dari sisi isi ataupun pesannya. Sinyal digital tersusun dari sederetan bit biner dan setiap bit memiliki dua kondisi yaitu 0 dan 1 ya. Seperti ini namanya ya, ini line code ya, kode biner 1 dan 0 ya. Ini merupakan sebuah transmisi ya. Macam-macam line code: unipolar line code ya, dua polar line coding, bipolar line coding, 4 pengkodian D1Q, 5 kode blok ya, 6 kode ASCII American Standard Code for Information Interchange ya. Yang ke-7 blok data, yang ke-8 kode humming, yang ke-9 kode koreksi error ya. Ini macam-macam line code ya. Ada 9 line code ya. Frame data transmisi sinkron biner ya, bisync. Frame ini merupakan bingkai data yang terdiri dari beberapa elemen aturan. Pada prinsipnya setelah penerima data maka pesan akan diuji berdasarkan struktur frame data. Jika ada kesalahan akan diminta pengirim untuk mengirim kembali melalui NAK, dan jika data diuji ternyata tidak ada kesalahan maka penerima akan mengirim ACK ya. Ini pengertian dari frame data. Yang kedua, frame HDLC, High Level Data Link. Berbagai kelemahan yang dimiliki frame sinkron biner dapat diatasi dengan frame HDLC. Oleh karena itu, pemakaian HDLC sangat luas termasuk untuk sistem jaringan luas ya. Frame data HDLC dapat diaplikasikan baik pada sistem transmisi half duplex maupun full duplex. Artinya terdapat dua jalur komunikasi antara pengirim dan penerima, yang kedua jalur terpisah di antaranya. Kecepatan transmisi. Kecepatan transmisi data ya, yaitu kecepatan pengiriman data yang diukur berdasarkan jumlah elemen data dalam satuan bit selama waktu 1 detik ya. Dengan demikian satuan kecepatan dapat disingkat bps ya. Nah, demikian ini referensi yang kami sajikan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.